pagi. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih sudah Selamat bergabung pagi. bersama kami di Garuda TV, Pak Don. Pak Don, sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari aksi massa yang ada pada hari ini, sebenarnya seperti apa antusiasme masyarakat terkait dengan program MBG itu sendiri, Pak? Sebenarnya begini, sebenarnya kan masyarakat yang ada di daerah yang di daerah hari ini mau yang punya dapur MBG atau penerima manfaat atau masyarakat yang menyuplai barangnya ke MBG, ada juga pekerja MBG ini merasakan betul manfaat dari program MBG ini. Sebenarnya dari gerakan yang saya melihat hari ini, gerakan yang secara simpatik, simpatik masyarakat yang ada di daerah-daerah. Ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat terhadap orang-orang yang membenci Presiden Pak Prabowo Subianto. Saya melihat begitu. Jadi saya melihat ini meluapkan emosi masyarakat. Masyarakat meluapkan emosi untuk sama-sama turun ke jalan, bukan hanya mendukung program prioritas Pak Prabowo, bukan hanya mendukung program MBG saja, tapi banyak program-program Pak Prabowo ini yang betul-betul dirasakan efeknya di tengah-tengah masyarakat begitu. Dirasakan betul-betul menyentuh masyarakat, ya petani, ya nelayan, peternak, segala macam, ya program MBG, sekolah rakyat, dan seterusnya, ini betul-betul dirasakan. Jadi luapan emosi masyarakat hari ini yang di beberapa daerah, banyak sekali daerah yang saya tahu hari ini, ada di Jakarta, di Lampung, ada di macam-macam daerah hari ini turun masyarakat berbondong-bondong untuk memberi dukungan kepada Pak Presiden Prabowo Subianto begitu. Baik, Pak Don, kalau misalnya kita melihat kembali dari aksi massa yang ada terjadi pada hari ini, sebenarnya seperti apa makna dukungan terhadap program MBG ini sendiri? Iya, makna dukungan MBG ini kan sangat bermanfaat. Misalnya saya punya anak saya mendapatkan diberi makan oleh negara. Di sana ada orang yang menyinyir, yang mendesak program MBG ini dihentikan. Ya saya sebagai orang tua yang menerima manfaat, ya saya pasti tergugah dong. Saya pasti ikut terjun ke lapangan untuk menyampaikan adalah program MBG ini jangan sampai di stop. Dan program MBG ini betul-betul dia menjadi rantai ekonomi. Jadi bukan hanya penerima manfaat, anak-anak yang ada di sekolah, yang untuk gizi segala macam, tapi menggerakkan ekonomi kerakyatan yang ada di desa-desa. Orang punya 100 batang pohon, 100 batang cabai di rumah yang selama ini dikonsumsi untuk pribadi. Ada MBG, jadi ibu-ibu yang ada ini pengalaman saya di lapangan. Jadi ada ibu-ibu di dalam satu daerah di Jawa Tengah itu menanam cabai ada 100 batang. Dia memetik setiap hari ada 5 on, ada 1 kilo. Dia bawa ke MBG, jadi laku. Ini menggerakkan bukan hanya penyuplai besar, tapi juga penyuplai kecil yang ada di desa-desa. Ini sangat menguntungkan secara ekonomi ini, bukan hanya yang seperti saya sampaikan tadi, bukan hanya MBG ini khusus untuk gizi anak, tapi juga membangkitkan ekonomi yang ada di desa-desa. Begitu. Ini harus kita dukung memang program ini. Jadi simbiosis-nya dapat. Jadi perputaran ekonomi yang ada di desa ini dapat betul-betul membangkitkan ekonomi yang ada di desa begitu. Ini baru sekitar baru setahun ya berjalan MBG, tapi sudah bisa kita rasakan manfaatnya di desa-desa begitu. Semalam misalnya saya di Kota Bekasi, semalam saya di pasar, kawan-kawan pedagang pasar itu menyuplai berbagai macam kebutuhan untuk MBG yang ada di Kota Bekasi, dan pedagang pasar juga sangat beruntung begitu, karena kan Bekasi ini wilayah yang perkebunannya yang sangat kecil. Jadi disuplai dari pedagang pasar ini, jadi pedagang pasar akhirnya bisa meningkatkan ekonomi begitu. Baik, kalau misalnya kita melihat dari aksi massa yang sedang dilakukan pada hari ini, Pak Don, ada beberapa pihak memang masa kebelakang ini menyatakan bahwa MBG ini mungkin harus dibenahi, ada sistem yang harus diperbaiki seperti itu, atau mungkin dihapuskan. Apakah aksi massa ini akhirnya adalah sebuah counter ataupun jawaban dari pernyataan tersebut, Pak? Iya, ini kan seperti saya sampaikan tadi, ini kan gerakan dari hati rakyat ini. Gerakan dari hati rakyat, program sangat bagus program Pak Prabowo ini memberi makan kepada anak-anak yang ada di desa. Kita oke lah. Misalnya orang-orang yang mengkritik program MBG ini,
mereka hidup di kota-kota besar dan orang punya uang. Ada anak-anak keluarga yang ada di desa-desa seperti kita lihat hari ini adalah mereka pergi ke sekolah tidak ada uang jajan, tidak bisa makan di sekolah. Ini kan betul-betul setelah pemerintah memberikan makan siang gratis ini kan betul-betul bermanfaat bagi anak tersebut dan orang tua tersebut. Minimal orang tua tidak mengeluarkan jajan. Minimal orang tua tidak memberikan uang jajan setiap hari kepada anaknya. Nah, ini adalah gerakan sebenarnya ini perlawanan rakyat terhadap orang-orang yang membenci Presiden Pak Prabowo Subianto. Ini perlawanan rakyat nih. Kalau dulu mungkin kita lihat sejarah dari presiden antara presiden yang dulu di presiden Indonesia terdahulu ini tidak ada perlawanan rakyat. Hari ini betul-betul rakyat Indonesia mengerti betul apa yang sudah dijalankan oleh Pak Prabowo Subianto, makanya rakyat secara tulus, secara tidak ada paksaan bergerak sama-sama untuk mendukung apapun program yang dicetuskan oleh Pak Prabowo Subianto demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk salah satunya adalah prioritas program MBG ini. Jadi saya rasa masyarakat ini mungkin karena mungkin isu dalam beberapa bulan ini adalah sangat kencang isu mahasiswa, kawan-kawan dari mahasiswa, kawan-kawan dari beberapa aktivis atau tokoh politik yang mengkritik MBG. Jadi tergugahlah hati masyarakat ini untuk membela Pak Prabowo Subianto. Begitu. Ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali. Begitu. Baik, mungkin Anda bisa untuk mendetailkan kepada kami sebenarnya pihak-pihak mana saja begitu Pak Don yang pada akhirnya ikut terdampak dan profesi apa saja sih yang ikut terdampak dari adanya program MBG ini Pak? Kalau urusan terdampak kan yang pasti kan pengusaha-pengusaha besar, ya mungkin dalam tanda kutip ya saya kurang mengkaji juga ada misalnya informasi-informasi yang dulu misalnya MBG ini pingin disuplai oleh salah satu perusahaan besar untuk daging dan seterusnya. Tapi kan Pak Prabowo tidak mau. Pak Prabowo tidak mau adalah kita investasi di sini. Kita ingin membangkitkan adalah investasi pengusaha-pengusaha lokal ya. Mereka membangun dapur dengan anggaran 800 juta dan 1,2 M dan seterusnya. Mereka pengusaha-pengusaha kecil yang melakukan investasi di daerah. Nah, ini ada pengusaha-pengusaha besar dilihat anggaran ini sangat besar. Mereka kan pasti mendorong pemerintah agar minimal mereka pegang susu, minimal pegang daging, minimal pegang telur dengan satu supplier, minimal dia pegang sayur. Ini kan banyak oligarki ini yang bermain di ranah ini yang tidak suka terhadap program yang betul-betul menyentuh rakyat. Nah, jadi orang-orang ini pasti akan melakukan segala cara agar program ini dievaluasi di segala macam. Akhirnya nanti mengarahnya adalah ya udah satu supplier. Nah, mungkin mengarah ke situ. Nah, secara politik lawan-lawan politik Pak Prabowo ini secara politik pasti juga mengkaji kalau program ini diteruskan, kalau program ini dilanjutkan ke rakyat, program rakyat ini dilanjutkan, ini ketakutan kalau lawan-lawan Pak Prabowo karena ini menyangkut tentang politik dan pemilu di 2029, ketakutan lawannya Presiden Pak Prabowo ini mereka akan susah nanti mengajak masyarakat untuk mendukung mereka karena program yang dijalankan oleh Pak Prabowo hari ini adalah betul-betul pemberian gizi, membangkitkan ekonomi kerakyatan dan sudah betul-betul berjalan. Jadi ini adalah ada unsur-unsur politik juga yang dimainkan, bukan hanya dalam kategori masalah pengeluaran anggaran 300 triliun dan seterusnya. Tapi bukan juga masalah tata kelola. Ini ada unsur politik. Di saat program ini betul-betul berjalan dirasakan oleh rakyat, ya otomatis rakyat ya tidak akan berpaling kepada Presiden Pak Prabowo Subianto dan pasti 2029 rakyat akan memilih lagi Presiden Pak Prabowo Subianto. Nah, ini kan kekhawatiran lawan-lawan politik Pak Prabowo Subianto. Kalau misalnya secara evaluasi kita evaluasi yang pelaku-pelaku pembuat dapur MBG di lapangan, ini kan butuh kita evaluasi MBG-nya, butuh dievaluasi yang bagus. Nanti mungkin ke depan kita mendorong, saya coba mendorong waktu itu untuk mendorong waktu itu masih ada Prof Dadang. Saya mendorong agar di klaster setiap kecamatan yang ada dapur itu dilakukan koordinasi dengan kelompok tani, dengan kepala desa, dengan
camat agar barang-barang atau kebutuhan supplier yang ada di satu kecamatan itu tercover. Jadi misalnya ada satu kecamatan, ada 3 dapur, di situ tidak ada telur, berarti kita ambil di daerah lain. Besoknya kita buat kandang kandang ayam bertelur di situ. Di situ di kecamatan itu tidak ada bawang, harus ambil kecamatan lain. Nah, jadi yang ada di situ diambil di daerah situ, yang tidak ada baru kita mengambil di daerah lain. Nah, saya menyarankan kepada kawan-kawan yang beda pandangan tentang MBG ini, udahlah, ini adalah program untuk rakyat, tidak ada salahnya pemerintah memberikan sedikit uang, sedikit makan kepada anak-anak kita yang hari ini mungkin pergi sekolah tidak bisa makan, pergi sekolah tidak ada uang jajan. Ini program yang sangat baik dan menguntungkan, bukan hanya anak kecil yang menguntungkan, tapi ini semua komponen, semua petani, semua nelayan, semua pengrajin tahu, tempe, segala macam, gorengan kerupuk, ini semua merasakan program ini, bukan hanya anak kecil dan orang tua penerima manfaat. Ini semua merasakan program ini. Ini betul-betul program yang sangat baik, yang sangat bagus. Oh, misalnya ada yang ngomong, kawan-kawan, ini kan uang 300 triliun ini diambil dari dana pendidikan. Tidak juga. Oh, ini diambil dari dana perbaikan jalan, dan tidak juga, perbaikan jalan tetap dilakukan, perbaikan sekolah tetap dilakukan, guru tetap diberikan gaji yang layak oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Dulu sebelum ada MBG kan begitu juga, jalan tidak diperbaiki, irigasi tidak diperbaiki, pupuk susah zaman dulu. Habis itu guru juga, guru honorer dan seterusnya kan sama aja. Tapi di saat ini ada program MBG, yang lain kan tetap berjalan, tetap ditingkatkan oleh Pak Prabowo Subianto. Saya rasa ini program yang sangat bagus. Saya berharap kepada para pengkritik, kawan-kawan yang beda pendapat, ayolah kita kaji ulang ini program ini, betul-betul dirasakan. Kita harus merenung. Mungkin ada saudara kita, anak kita, ataupun di depan rumah kita, di belakang rumah kita, ada anak-anak yang tidak bisa makan pagi, tidak bisa makan siang, karena tidak ada beras, tidak ada daging, tidak ada sayur mayur. Jadi kita harus berterima kasih kepada Presiden Pak Prabowo Subianto yang sudah memikirkan nasib jutaan anak yang untuk regenerasi ke depan, untuk regenerasi Indonesia ke depan. Begitu. Baik Pak Don, mungkin untuk pertanyaan terakhir, kalau misalkan kita melihat dari adanya program MBG ataupun aksi massa yang terjadi pada hari ini, sebenarnya bagaimana proses dari adanya percepatan MBG terutama untuk daerah 3T, Pak? Nah, ini yang harus segera BGN lakukan, Bu Nani. Yang 3T ini sangat penting. Ya, kita emang program MBG ini sekali lagi saya sampaikan program yang sangat baik. Cuman karena ada di BGN itu orang-orang yang mungkin mencari keuntungan ya. Sebenarnya harus kita prioritas dulu ini 3T. Daerah-daerah tertinggal ini, yang daerah-daerah, emang daerah sana mayoritas penduduknya adalah betul-betul mayoritas penduduk miskin. Jangankan untuk mereka makan sehari 3 kali, kadang-kadang sehari sekali aja susah itu. Ini butuh, jadi saya berharap kepada Ibu Nani berserta dengan perangkat kerja yang ada di BGN ini, betul-betul melakukan prioritas saat ini adalah dilakukan evaluasi. 3T ini harus dikebut untuk betul-betul dijalankan. Jangan di pusat kota aja kita membuat MBG, tapi ada di Papua, di daerah NTT, di daerah Sumatera yang di pelosok, mungkin di daerah Jawa yang di atas-atas gunung. Ini penting sekali agar pemerataan dulu di daerah-daerah tertinggal ini penting untuk pemenuhan gizi. Kalau daerah kota mungkin bisa dibantu, misalnya di DKI Jakarta ini kan banyak juga program yang diberikan susu dan seterusnya oleh pemerintah daerah masing-masing. Ini yang kasihan kita adalah di daerah-daerah tertinggal. Kita berharap dengan kepemimpinan baru BGN ini harus betul-betul menjalankan program prioritas Pak Prabowo ini, harus betul-betul dijalankan dengan maksimal dan baik dan bagus agar peningkatan ekonomi, peningkatan gizi yang seperti disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto ini betul-betul berjalan. Mungkin itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Don Muzakir selaku sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Tani Merdeka Indonesia. Semoga sehat selalu, Pak.